Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi bersama saya Alvin Rizky Alkodim. Nah, hari ini kita berada di podcast PBSI OYI. Nah, teman-teman perlu perkenalan ya. Saya sudah perkenalan tadi sebagai moderator, dan hari ini kita kedatangan tamu yang cukup spesial lah di kalangan mahasiswa-mahasiswa PBSI, yaitu yang pertama ada Indi Haifa Salsabila dan juga Sabrina Mira Salsabila serta Nisa Najmia Laili. Nah, bagaimana kabarnya teman-teman di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar kita bertiga, alhamdulillah baik-baik aja. Baik. Alhamdulillah baik. Gitu ya. Bagaimana kira-kira perkuliahan teman-teman di sini? Apakah ada kendala atau mungkin teman-teman sendiri yang agak malas mengikuti kuliah ya gitu? Pasti. Iya, kendalanya di situ ya, mager kalau anak muda. 5 ya, udah sedikit agak mau pecah nih. Oke, siap. Jadi sore ini kita akan sedikit membahas tentang kajian stilistika ya, di mana stilistika merupakan ilmu yang mempelajari tentang gaya bahasa. Itu menurut sepengetahuan saya. Mungkin teman-teman di sini punya pandangan lain terkait stilistika. Mungkin sedikit nyambung dari pertanyaan saudara Alvin aja ya. Gaya bahasa di stilistika itu dapat mencakup gaya bahasa lisan, tetapi stilistika itu cenderung melakukan kajian bahasa tulis termasuk dalam karya sastra, seperti yang akan kita kaji nanti ya di podcast kita hari ini tuh puisi gitu. Siap. Mungkin dari saudari Indi, bagaimana? Apakah ada tanggapan terkait ilmu stilistika? Cukup? Nah, saya rasa cukup. Dari Sabrina gimana kira-kira? Iya, mungkin saya rasa sudah cukup. Seperti Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya ya. Jadi hari ini kita akan mengkaji tentang, ya tepatnya mengkaji puisi yang berjudul Kembalikan Indonesia Padaku, karya Taufik Ismail. Nah, teman-teman di sini kan sudah setidaknya mempunyai wacana terkait kajian-kajian tersebut. Nah, yang ingin saya tanyakan, mengapa teman-teman di sini memilih puisi karya Taufik Ismail? Kenapa bukan puisi Bung Sapardi Djoko Damono? Kenapa bukan puisinya dosen-dosen kita begitu? Kenapa harus Taufik Ismail? Apa yang menjadi menarik atau daya tarik daripada puisi tersebut? Oke, mungkin saya bisa sedikit menjawab ya pertanyaan dari saudara Alvin itu. Kenapa sih kita memilih puisi karya Taufik Ismail, sedangkan banyak juga penyair-penyair di luar sana seperti yang sudah disebutkan saudara Alvin, Sapardi Djoko Damono, Pidi Baiq, dan masih banyak lagi lah. Tapi sebelum saya menjawab pertanyaan ini, sepertinya saya perlu mengulik dulu nih, siapa sih sebenarnya Taufik Ismail ini gitu kan? Siap, boleh lah sebagai perkenalan ya. Iya gitu. Mungkin kan kadang orang-orang di luar sana masih asing nih sama Taufik Ismail itu siapa gitu kan. Kecuali mungkin bagi sebagian orang yang memang suka dengan karya sastra atau mahasiswa yang sudah berkuliah di jurusan sastra dan bahasa mungkin sudah tidak asing lagi ya. Cuman saya akan mengulik sedikit saja tentang Taufik Ismail. Jadi Taufik Ismail itu adalah seorang sastrawan senior Indonesia yang kelahiran di Bukit Tinggi pada tanggal 25 Juni 1935. Nah, Taufik Ismail ini sendiri sudah berkarya semenjak Orde Baru hingga Orde Reformasi. Kemudian karya-karyanya ini merupakan puisi yang
mungkin lebih banyak mengandung semangat nasionalisme, kemudian kritik terhadap keadaan dan kritik sosial seperti itu. Kemudian salah satu contoh ya puisi karya Taufik Ismail yang yang nasionalis gitu kan, itu yang akan kita bahas nanti di podcast ini, yaitu puisi yang berjudul Kembalikan Indonesia Padaku. Nah, puisi ini nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian kenapa kita lebih memilih karya Taufik Ismail gitu kan? Karena Taufik Ismail itu kan tadi ya yang merupakan salah satu penyair Indonesia yang sudah terkenal. Kemudian beliau itu dikenal karena mampu melahirkan beragam karya sastra dari kategori yang berbeda-beda seperti itu. Akan tetapi kebanyakan karya sastra yang menjadikan nama Taufik Ismail ini dikenang itu adalah karya sastra puisi gitu kan. Puisi karya Taufik Ismail ini cukup dikenal karena mampu mengombinasikan gaya bahasa yang indah dengan makna yang mendalam gitu. Kita tertarik untuk mengkaji puisi karya Taufik Ismail karena banyak gaya bahasa yang sebelumnya kita itu tidak tahu gitu. Karena adanya puisi itu akhirnya kita bisa mencari tahu gaya bahasa baru dan dapat memperluas wawasan kita baik sebagai pribadi maupun sebagai penikmat karya sastra. Mungkin seperti itu pendapat saya mengapa kita harus memilih karya sastra ini untuk dikaji. Gitu. Ya, berarti itu tadi ciri khas ya daripada puisi-puisi karya Taufik Ismail. Ya, jadi menjadi poin tersendiri gitu. Kita ingin mengkaji karena ada. Benar. Itu. Selanjutnya ini barusan kan ciri-ciri puisi karya Taufik Ismail. Nah, selanjutnya adalah apa yang menjadi ciri khas puisi Kembalikan Indonesia Padaku, gitu. Sehingga ini menjadi bahan kajian daripada teman-teman di sini, begitu. Oh ya, gitu. Ini menyambung ya, jadi. Iya, menyambung gitu. Ciri khasnya itu kalau saya lihat dulu secara keseluruhan puisi yang berjudul Kembalikan Indonesia Padaku ini merupakan puisi yang saat dibaca itu berisi banyak kritik terhadap pemerintah tentang masa depan Indonesia gitu. Nah, ciri khasnya itu di dalam puisi atau karya-karya Taufik Ismail tentunya yang khas pada yang berjudul Kembalikan Indonesia Padaku itu berisi tentang banyaknya menunjukkan ajaran-ajaran Islam gitu. Kalimat-kalimat sebagian besar kiasan tertata dengan epik dan menyentuh hati. Dalam puisi Kembalikan Indonesia Padaku digambarkan tentang kondisi Indonesia di masa depan yang suram. Nah, suram. Iya, jadi itu kan kayak gambarannya itu Indonesia itu kedepannya itu banyak sekali konflik. Makanya Taufik Ismail itu menuliskan puisi ini kayak Kembalikan Indonesia Padaku pada masa yang sebelumnya gitu kan. Kemudian puisi-puisi Taufik Ismail ini ingin mencoba mengembalikan Indonesia dalam norma atau ajaran yang baik dan benar, seperti kembali ke dalam ajaran Islam gitu. Hal ini tidak terlepas dari karya-karyanya yang meskipun bernuansa kritik sosial, namun kekhasannya pada puisi berjudul Kembalikan Indonesia Padaku ini poinnya ada pada menunjukkan ajaran-ajaran Islam. Nah, hal ini tidak terlepas dari mayoritas penduduk Indonesia adalah seorang Muslim, seperti itu. Oh, oke, paham. Berarti ciri khasnya adalah identik dengan pembahasan yang itu tadi. Tapi bahasa-bahasanya juga sangat menarik kan, bukan begitu? Iya, tentu saja. Melalui bahasa itu makanya kita cukup menarik ini, perlu kita bahas. Kalau dirasal tadi bahasanya bahasa yang sangat epik ya. Iya, ini benar. Kayak mobilnya epik-epik. Kayak berkesan gitu. Oke, ngeri sekali pokoknya ini. Selanjutnya, saya punya pertanyaan. Apa yang teman-teman pahami di sini terkait kajian stilistika? Nah, karena kajian stilistika ini kan menjadi dasar kita mengkaji puisi karya Taufik Ismail. Nah, kira-kira apa yang teman-teman pahami gitu? Baik, di sini saya akan sedikit menjawab ya mungkin ya. Stilistika itu
stilistika atau ilmu gaya bahasa itu merupakan salah satu cabang ilmu linguistik yang memfokuskan diri pada analisis gaya bahasa. Jadi kajian yang mengenai gaya bahasa dapat mencakup gaya bahasa seperti lisan, tetapi stilistika cenderung melakukan kajian bahasa tulis termasuk karya sastra. Seperti itu. Mungkin Oke. Berarti ini ya apa? Umumnya kajian stilistika itu antara lisan dan tulis. Cuman seringnya itu dikaji secara tertulis begitu ya? ya betul. Seperti itu. Oke. Saya menangkap. Selanjutnya, kira-kira kalau berbicara tentang stilistika, pasti di dalamnya kan ada yang namanya retorika. Bagaimana kata per kata itu dapat mempengaruhi pembaca agar masuk dalam sukma dari puisi tersebut gitu. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana hubungan stilistika dan retorika dalam puisi Taufik Ismail yang berjudul Kembalikan Indonesia Padaku, begitu. Jadi stilistika seperti yang saya jelaskan tadi, stilistika yaitu mengkaji fenomena kebahasaan ya kan, dengan menjelaskan berbagai keunikan pemakaian bahasa berdasarkan maksud pengarang. Sedangkan retorika sendiri yaitu lebih dekatnya dengan masalah penggunaan bahasa, tetapi lebih menekankan pada akibat atau tujuan penggunaan suatu tuturan. Jadi keterkaitan antara stilistika dengan retorika itu yaitu keduanya sama-sama mengkaji tentang kebahasaan. Mungkin yang lain bisa menambahkan tentang keterkaitan stilistika dengan retorika pada puisi Kembalikan Indonesia Padaku. Oh, berarti letak hubungannya itu ada di sana ya, sama-sama mengkaji bahasa itu. Ya. Tapi kalau saya boleh berpendapat ya, retorika ini kan seni ya, seni berbahasa atau seni berbicara. Kalau kita kaitkan dengan kajian puisi, itu kan pastinya seni kita menyampaikan ya, begitu. Oh ya. Nah, ketika sebuah retorika ada di dalam sebuah puisi, itu kira-kira bagaimana ya, teman-teman? Misal dapat dicontohkan lah dalam puisi Kembalikan Indonesia Padaku ini, mungkin teman-teman bisa mencontohkan di mana letak retorika begitu. Retorika dalam puisi tersebut. Bagaimana? Berarti tentang bagaimana pembaca menyampaikan ulang seperti itu. Setelah membaca. Bukan begitu, tapi maksud saya contoh bentuk retorika di dalam puisi Kembalikan Indonesia Padaku. Karena barusan kan kita kaitkan dengan pembahasan retorika begitu. Bagaimana bahasa-bahasa tersebut mampu mempengaruhi pembaca-pembaca ketika dikaitkan dengan retorika dalam puisi. Ya, baik.
So gimana guys? Mungkin kalau menurut saya nih ya, cara untuk menarik peminat pembaca gitu melalui puisi karya Taufik Ismail itu, beliau itu menggunakan banyak sekali tipografi, di mana pada tatanan larik atau bait puisi yang dibentuk sedemikian rupa itu mendukung isi dari puisi. Nah, tipografi atau perwajahan puisi ini merupakan bentuk visual atau memperindah bentuk puisi. Seperti puisi Kembalikan Indonesia Padaku itu memiliki bentuk permainan tipografi yang cukup menarik, di mana banyak sekali pengulangan-pengulangan kalimat yang cukup kreatif dalam puisi tersebut, seperti pengulangan kata hari depan Indonesia adalah 200 juta mulut yang menganga. Hari depan Indonesia adalah bola-bola lampu 15 watt. Nah, di mana pada puisi itu banyak sekali pengulangan kata hari depan Indonesia. Nah, mungkin itu salah satu bentuk retorikanya dalam menarik peminat pembaca dalam memahami karya itu. Seperti itu mungkin. Oke, saya tangkap. Berarti pengulangan dalam puisi itu juga termasuk retorika ya teman-teman ya? Ya bisa gitu. Menurut saya, ya. Oke. Gimana nih pendapatnya Indi, Sabrina terkait hal tersebut? Ya, menurut saya juga benar seperti itu. Karena yang sudah saya jelaskan tadi kan, retorika yaitu menekankan pada akibat atau tujuan ya kan. Jadi menurut saya seperti itu. Oke. Berarti bisa disinkronkan ya? Iya. Nah, selanjutnya nih, saya punya pertanyaan terakhir ya pada teman-temanku yang sungguh cantik jelita ya. Bagaimana gaya kebahasaan yang terdapat dalam puisi Kembalikan Indonesia Padaku? Karena berbicara mengkaji, kita juga harus tahu ya bagaimana stilistika yang ada di dalam puisi tersebut. Ya, menurut saya gaya bahasa itu hampir sama dengan majas. Nah, di sini di dalam puisi Kembalikan Indonesia Padaku, di sini terdapat majas, 3 majas, yaitu yang pertama ada majas metafora. Majas metafora itu sendiri adalah majas yang berupa kiasan persamaan antara benda yang diganti namanya dengan benda yang menggantinya. Nah, seperti contohnya di puisi, yaitu hari depan Indonesia dengan bola-bola lampu 15 watt. Bola-bola seperti telur angsa, metafora yang begitu hidup hampir di setiap baitnya. Gaya membuat imaji penglihatan baik mata dan mata batin seseorang dapat merasakan apa yang penyair rasakan. Seperti itu. Lalu yang kedua di sini ada majas hiperbola. Majas hiperbola sendiri adalah pengungkapan yang berlebihan atau membesar-besarkan. Seperti contohnya, hari depan Indonesia adalah Pulau Jawa yang tenggelam karena 100 juta penduduknya. Dalam puisi tersebut, penyair terlalu melebih-lebihkan untuk melukiskan hari depan Indonesia. Lalu selanjutnya ada majas sinekdok, pars prototo, maksud saya seperti itu, yaitu ungkapan yang menggunakan sebagian untuk menyatakan keseluruhan. Seperti kalimat Kembalikan Indonesia Padaku, citraan. Citraan bagi penyair merupakan kata atau serangkaian kata yang digunakan untuk membangun komunikasi estetik atau untuk menyampaikan pengalaman indrawinya. Citraan bagi pembaca merupakan pengalaman indrawi yang ditimbulkan oleh sebuah kata atau serangkaian kata. Sehingga pembaca seolah-olah ikut merasakan, mendengarkan, menyentuh, dan melihat apa yang digambarkan oleh penyair. Seperti itu. Oke, berarti barusan kan hanya disebutkan 3
3 gaya bahasa ya. Berarti di setiap puisi itu mempunyai gaya bahasa yang berbeda. Jadi tidak harus semua gaya bahasa ada dalam satu puisi, itu tidak harus begitu ya berarti ya? Iya, pastinya. Tergantung apa isi puisi tersebut. Seperti itu. Oke. Saya menangkap pembicaraannya. Baik, teman-teman. Jadi saya rasa saya cukup mendapat wawasan ya terkait kajian puisi, kajian stilistika ya, terutama mengkaji puisi karya Taufik Ismail yang berjudul Kembalikan Indonesia Padaku, di mana identiknya puisi ini adalah puisi yang membahas tentang Indonesia pada saat itu, ketika sebuah polemik-polemik yang membawa Indonesia suram di kedepannya. Iya. Mungkin teman-teman ada closing statement atau gimana sebelum kita tutup? Ya, sepertinya cukup sih. Tadi cukup menambah banyak wawasan juga dari teman-teman mengenai kajian stilistika dan retorika mengenai puisi Taufik Ismail, seperti itu. Kita yang tadinya nggak tahu, tiba-tiba ada aja ilmu baru yang, oh iya gitu, yang baru kita tahu, dan ya itu cukup menambah wawasan kita. Iya. Sama. Pikiran yang awalnya saya, maksudnya apa? Oh ternyata ini jawabannya gitu. Ya masih banyak belajar lah. Gitu. Iyalah, lain kali kita sering-sering aja ya, sharing-sharing kayak gini. Nanti kayaknya lebih asik gini ya, lebih paham seperti ini ya teman-teman ya. Iya, jadi enak ngobrolnya tuh kayak bisa diungkapin semuanya itu. Suasananya kan juga lebih cair, lebih gimana ya, renyah gitu loh. Iya. Asik. Oke, baik. Terima kasih ya waktunya kepada teman-teman yang sudah meluangkan segala kesibukannya untuk berdiskusi, membahas tentang kajian stilistika sore hari ini. Semoga teman-teman sehat selalu dan tetap dijaga kesehatannya. Karena kalau kita pasrah kita akan sehat, sedangkan kita tidak mau menjaga kesehatan, itu sama halnya apa ya? Ya nggak jelas gitu. Ada usahanya ya. Iya, harus ada usaha. Baik, hanya itu ya teman-teman. Semoga kita bisa bertemu di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Amin. Dari Terima saya juga siap. Ya, terima kasih juga. Oke ya, saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa chat doinya ya.